Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di video kali ini. Video kali ini kita masih membahas tentang energi, tepatnya adalah energi potensial ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi energi, kemudian contoh energi dan perubahannya. Nah, sekarang sumber energi. Nah, sekarang kita khusus membahas tentang energi potensial. Dalam fisika ada yang dinamakan energi mekanik. Nah, energi mekanik ini terbagi menjadi dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Nah, makanya sebelum kita membahas energi mekanik, kita terlebih dahulu membahas potensial sama kinetik ya. Pertama kita potensial dulu. Energi potensial, energi yang dimiliki benda karena kedudukannya terhadap permukaan bumi. Besarnya energi potensial dipengaruhi oleh massa, percepatan gravitasi, dan ketinggian benda. Nah, secara matematis dirumuskan EP itu sama dengan M kali G kali H. Ya, massa kali gravitasi kali ketinggian. Ya. Nah, untuk gravitasi biasanya itu yang dipakai adalah 10 meter per second kuadrat. Ya. Walaupun sebenarnya itu nilai aslinya itu 9,8 sekian-sekian ya. 9,8 meter per second kuadrat. Nah, biasanya untuk mempermudah perhitungan, biasanya yang dipakai itu 10. Ya. Yang dipakai itu 10. Semakin besar massa dan ketinggian, ya, karena biasanya energi potensial ini yang diubah nih massa dan ketinggian ya. Nah, semakin besar massa dan ketinggian, maka energi potensialnya juga semakin besar. Nah, kalau kalian ingat di matematika itu ada yang namanya perbandingan senilai dan perbandingan yang berlawanan nilai. Nah, karena ini nilainya di atas semua ya, EP sama dengan M kali G kali H, ini artinya dia akan perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai itu, kalau yang satu makin besar, maka yang lain juga semakin besar. Jadi misalnya ini nih, kalau M-nya makin besar, maka otomatis EP juga makin besar. Kalau G makin besar, EP juga makin besar. H makin besar, EP juga makin besar. Dan sebaliknya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang energi kinetik. Kalau energi kinetik itu energi yang dimiliki benda karena dia bergerak. Nah, kalau energi potensial itu walaupun dia diam, tapi dia punya kedudukan di atas permukaan bumi, dia tetap memiliki energi potensial. Misalnya ini ya, misalnya ini tanah nih, bendanya di sini. Walaupun V-nya 0, ya, V-nya 0 artinya diam ya, artinya energi kinetiknya juga 0 kan, tapi dia tetap memiliki energi potensial. Misalnya sini kita ambil saja dia 1000 Joule misalnya. Nah, kenapa? Namanya saja sudah potensi. Ya, potensi, berpotensi. Artinya ketika benda ini jatuh ke bawah, sampai di bawah di sini, maka dia punya potensi menimbulkan energi sebesar 1000 Joule. Nah, seperti itu. Semakin tinggi lagi, potensi energi yang ditimbulkan juga semakin besar, dan seterusnya. Nah, ini kan bisa kamu rasakan kalau misalnya menjatuhkan kelereng misalnya di atas tanah liat atau di atas plastisin. Kalau ini plastisin nih misalnya segini. Dijatuhkan kelereng ada yang rendah, tinggi, tinggi, tinggi. Nah, kira-kira yang meninggalkan jejak paling dalam itu nanti mana? Artinya dia akan energinya lebih besar. Ya, memiliki energi lebih besar. Pasti yang ini. Yang akan menimbulkan jejak paling dalam. Ya. Energi potensialnya besar karena dia yang paling tinggi. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi ya. Ini misalnya H1, H1, ini H2, ini H3. Beda-beda tingginya, tapi masanya sama nih, M, M, M. Nah, berdasarkan ini nih, rumusnya ini, mana yang paling besar nih energi potensialnya? Ya, pasti yang paling tinggi. Ya, pasti yang paling tinggi. Nah, kalau misalnya tingginya sama, nih, tingginya sama, semua tingginya sama, yaitu H. Tapi masanya berbeda, ya. Ini yang paling besar nih. Maka energi potensial yang mana? Yang paling besar, yaitu yang ini kan.
Ini energi potensial paling besar. Karena apa? Masanya paling besar. Ini yang paling tinggi. Nah, seperti itu tentang energi potensial. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Contoh yang pertama. Berapa besar energi potensial benda di ketinggian 10 cm dan masanya 5 kg? Ini rumusnya ada di sini ya. Ada di pojokan. Nah, dari sini kita tahu bahwa yang diketahui itu adalah ketinggian 10 cm. Ini berarti ketinggian. Berarti H. Ya. Height. Ya. 10 cm. Masa itu M. Itu 5 kg. Nah, yang ditanya adalah energi potensial. Pak, belum ada gravitasinya. Ya, kalau mau ditulis silakan. Gravitasinya itu adalah kita pakai 10 meter per second kuadrat. Nah, kita hitung. Jawab. Ya, tinggal kita masukkan EP itu sama dengan M dikali G dikali H. Ya. Apakah ada yang perlu diubah di sini? Satuannya ada ya. Ini kan meter. Ini juga sementara yang ini sentimeter. Ya, maka dari itu ini harus diubah dulu ke meter. Ya. Ingat ya, MKS ya, meter, kilogram, second. Meter, kilogram, second. Tapi di sini ada senti, maka dia harus diubah ke meter. Ya. Nah, ini kalau kita ubah ke meter, ini sama dengan 0,1 meter. Maka kita masukkan masanya itu 5, gravitasinya 10, hanya 0,1. Maka berarti besarnya adalah 5 Joule. Ya. Besarnya 5 Joule. Nah, yang nomor 2. Sebuah benda memiliki massa 4 kg, berada pada ketinggian 5 meter. Berapa energi potensial benda tersebut? Nah, yang diketahui itu adalah massanya 4 kg, ya. Ketinggiannya 5 meter, yang ditanya gravitasi ya, 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya itu adalah energi potensialnya berapa. Ini udah MKS ya, meter, kilogram, second. Jadi tidak ada yang perlu diubah. Maka bisa kita hitung EP itu sama dengan M dikali G dikali H. M-nya 4 kg, G-nya 10, H-nya 5 meter. Maka berarti di sini 4 kali 10, 40, dikali 5, 200 Joule. Nah, kalian bisa mencoba ini ya, ada terus di bawahnya ini. Setelah membaca soal, kamu bisa menghentikan atau pause video ini dan mencoba mengerjakan sendiri. Setelah selesai mengerjakan, kemudian putar kembali atau play video untuk mengetahui langkah-langkah menemukan jawabannya. Ya, kamu bisa menggunakan cara ini kalau ingin mencoba mengerjakan sendiri. Nah, sekarang yang nomor 3. Sebuah benda memiliki massa 4 kg, memiliki energi potensial 200 Joule. Berada pada ketinggian berapakah benda tersebut? Ya. Masanya 4 kg, besarnya 200 Joule, energi potensialnya 200 Joule. Kok sama dengan nomor 2? Ya, emang sama. Ya. Emang sama. Hanya sekarang yang dicari adalah ketinggiannya. Maka otomatis nanti hasilnya harus 5 meter. Nah, bagaimana dapatnya 5 meter? Nah, kita coba. Diketahui masanya 4 kg. Ya, kita harus ketemu 5 meter ya. Energi potensialnya
200 Joule. Gravitasi 10 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanya itu adalah H-nya. Nah, ya. Sekarang kita hitung. Jawab. Ya, kalau pintar ngotak-ngatik rumus, boleh tuh langsung H sama dengan bla bla bla. Tapi kalau tidak punya kemampuan itu, tuliskan saja rumus yang aslinya. EP sama dengan M kali G kali H. Masukkan EP-nya 200. 200, masanya 4, gravitasinya 10, H. Nah, jadi ini 200 tetap, ini 4 kali 10, berarti 40 H. Nah, kalau udah tinggal 3 gini kan lebih gampang ya ngubahnya. Maka berarti untuk mencari H itu sama dengan 200 bagi 40. Atau 40 kali berapa supaya 200? Yaitu adalah 5 meter. Ya. Seperti ini ya. Kemudian yang nomor 4. Sebuah benda memiliki energi potensial 200 Joule berada pada ketinggian 5 meter ya. Energi potensialnya 200 Joule, ketinggiannya 5 meter. Berapa masanya? Nah, masanya ini nih. Yang tadi ya. Masanya kita harus ketemu 4. Ya, kuncinya adalah 4. Nah, bagaimana mencarinya? Kita cari. Supaya ketemu 4 gimana? Nggak boleh maksa-maksa ya. Harus sesuai prosedur matematika. Ya. Jadi di sini hanya 5 meter. Energi potensialnya 200 Joule. Gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanya masanya. Nah, sekarang jawab. Ya, ingat ya. Kalau pintar ngotak-ngatik rumus, boleh itu langsung M sama dengan bla 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 bla. Tapi kalau tidak bisa, tuliskan saja rumus apa adanya. EP sama dengan M kali G kali H. EP-nya ini tadi 200, energi potensialnya 200 Joule, masanya itu tidak ada, gravitasinya 10, H-nya 5. Nah, maka 200 sama dengan 5 kali 10 kali M, maka berarti 50 M. M itu massa ya, bukan meter ya. Nah, 50 kali berapa supaya 200? Ya. Berarti M-nya adalah 4. Nah, ya. Atau bisa kita tulis lagi 200 dibagi 50. Maka 4 kilogram. Ya. Nah, seperti ini. Kalau ada yang mau mencoba pakai yang apa namanya? Yang segitiga itu ya. Nah, boleh. Tidak salah ya. Banyak cara. EP ini M kali G kali H. Maka kalau mencari M itu berarti EP dibagi G kali H. Kalau mencari H itu maka berarti EP dibagi M kali G. Ya. Boleh, silakan. Ya. Tapi kan jadi kamu harus menghafal ini, kemudian menghafal ini ya. Jadi banyak. Ya, bebaslah caranya bagaimana yang kamu pahami. Sekarang kita ke soal nomor 5. Sebuah benda bermassa 800 gram berada pada ketinggian H meter. Berapa A. Ketinggian benda jika energi potensialnya menjadi 4 kali semula. B. Ketinggian benda jika energi potensialnya menjadi 1/4 kali semula. Nah, kalau soal seperti ini kan artinya ada dua kondisi nih. Ya. Ada dua kondisi. Nah, kalau dua kondisi itu berarti kita harus menggunakan yang namanya perbandingan. Ya.
Jadi persamaan yang ada ini diubah menjadi EP, karena ada dua kondisi ya, EP1 per EP2 sama dengan EP itu kan MGH, berarti M1 kali G kali H1. Ini M2 kali G kali H2. Nah, kalau gravitasi ini kan selalu sama ya, maka ini bisa kita coret. Ya. Maka sisanya tinggal EP1 per EP2 sama dengan M1 kali H1 per M2 kali H2. Ya. Oke, nah sekarang kita cari yang A dulu. Berarti ini ada dua kondisi ya. Kondisi pertama yang soal yang di atas nih. Kondisi yang kedua pada A ini. Nah, nanti yang B sendiri lagi. Kita tulis nih. Diketahui. Nah, yang diketahui kondisi 1, kondisi 2. Nah, di kondisi 1 ini masanya 0,8 kg. Langsung saya ganti ya. Ganti kilogram. Nah, ini M1. H1-nya itu sama dengan H. Ini ya. H. Energi potensialnya ada nggak? Nggak ada. Ya. Berarti tulis aja EP-nya itu sama dengan EP1-nya itu sama dengan EP. Nah, di kondisi yang kedua, masanya diubah nggak? Tidak kan ya? Yang diubah itu adalah energi potensialnya. Berarti M2 itu sama dengan M1, yaitu 0,8 kg. Ya. H2-nya, nah ini yang ditanya nih. H2-nya ditanya. Berapa ketinggian benda jika energi potensialnya menjadi 4 kali semula? Nah, yang EP2, energi potensialnya menjadi 4 kali. 4 kali EP1, berarti 4 kali EP kan ya? 4 kali EP. Nah, ini yang ditanya H2-nya. Sama dengan berapa? Nah, tinggal kita masukkan ini nih. Ya. Tinggal kita masukkan EP1 per EP2 sama dengan M1 dikali H1 per M2 dikali H2. Mau ada G juga nggak apa-apa, nanti juga dicoret juga ya. Nah, EP1-nya kita masukkan nih, EP. Tinggal ngikutin ya, kalau seperti ini ya. Kalau rumusnya udah ada, bawah kan tinggal ngikutin. Nah, EP2-nya kita masukin nih, yang ini ya. Menjadi 4 EP. M1-nya kita masukin 0,8. M2-nya juga kita masukin 0,8. Sama ya. H1-nya kita masukin H. Ini H1 itu H. H2-nya ditanya, berarti H2-nya tetap H2. Ini sama ya. 0,8, 0,8. Ini bisa kita coret. Ini EP, ini EP. Ini bisa kita coret. Maka ini berarti 1/4 ya. Maka 1/4 sama dengan H dikali H2. Nah, 3 kali silang kan? H2 kali 1, H2. 4 dikali H, 4H. Nah, maka berarti ketinggiannya menjadi 4 kali semula. Ya. Ketinggiannya 4 kali semula. Nah, seperti ini. Nah, sekarang yang B. Gimana yang B? Nah, sebenarnya kalau sudah mengerti ini ya, sudah paham maksudnya ini, begitu dibilang EP-nya menjadi 4 kali, ya pasti H-nya ini pasti menjadi 4 kali. Kalau ditanya H. Nah, yang B ini EP-nya menjadi 1/4. Yang ditanya H-nya. Maka otomatis nanti pasti H-nya ketemu juga 1/4. Ya, itu kalau paham.
Kalau tidak, ya kita kembali menggunakan perhitungan. Ya. Nah, yang diketahui kondisi satunya tetap ya. Kondisi satunya tetap. Saya tulis lagi saja. 1, 2, M1-nya 0,8 kilogram, H1-nya H, EP1-nya EP. Nah, yang kedua ini masanya tetap ya. Masanya tetap 0,8 kg. H2-nya ditanya. Nah, EP2-nya menjadi 1/4 semula, berarti 1/4 EP1 atau 1/4 EP. Nah, yang ditanya itu adalah H2-nya. Tinggal kita masukkan EP2. Oh, terbalik ya. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. EP2 per EP1. Maka ini berarti M2-nya di atas ya. M2 dikali H2. M1 dikali H1. Kita masukkan EP2-nya itu 4 EP. Salah, yang ini ya. 1/4 EP. 1/4 EP. EP1-nya EP. M1-nya 0,8. M2-nya M2-nya 0,8. M1-nya juga 0,8. H2-nya dicari. H1-nya itu H. Ini sama, coret. Ini sama, coret. Maka ini 1/4 bagi 1. 1/4 dibagi 1 yaitu tetap 1/4. Maka 1/4 sama dengan H2 dibagi H. Ya. Maka tinggal H kali 1. Berarti menjadi 1/4 H. Ini sama dengan H2. Ya. Maka berarti ketinggiannya 1/4 kali semula. Nah, benar kan ya? 1/4. Soal yang berikutnya. Nah, kali ini soalnya teori, ya, konsep. Sebuah benda bergerak menaiki sebuah bukit seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Urutan energi potensial dari yang paling kecil hingga paling besar adalah, nah ini kan berarti bendanya sama ya. Bendanya sama, bergerak dari sini terus ke sini. Nah, karena bendanya sama, maka otomatis masanya sama. Jadi sekarang kita hanya fokus pada ketinggiannya. Kan EP itu sama dengan MGH ya. MGH. Nah, karena masanya sama, gravitasinya sama, nah ini kita abaikan. Jadi sekarang kita fokus sama ketinggiannya. Nah, di mana ketinggiannya semakin besar ketinggiannya, energi potensialnya semakin besar. Ya. Nah, berarti mana ini yang paling tinggi? Yang paling tinggi itu kan yang C. Berarti yang paling besar ini adalah C. Ya. Yang paling rendah yang mana? Yang A. Ya, yang A. Nah, sekarang tinggal B sama D nih. Kita lihat tingginya. Tinggi mana? Tinggi D. B-nya lebih rendah. Maka kalau diurutkan, yang dari paling kecil paling besar, paling kecil itu adalah A, karena yang paling rendah. Setelah A, lanjutkan B. B itu lebih rendah dari D ya. Setelah itu dilanjutkan dengan D. Setelah itu dilanjutkan dengan yang paling tinggi. Nah, ya. Seperti inilah tentang energi potensial. Ya. Nah, sekian untuk yang tentang energi potensial. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat bagi kalian semua dan bagi yang membutuhkan. Terima kasih.